أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi ini masalah berat sekali. Nanti di kitab ini juga akan ada nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Di antaranya adalah ketika ada orang untuk menyuruh kita tidak mengamalkan sesuatu dalam Al-Quran. Wah, ini tidak dipilih oleh ini, maka tidak usah diamalkan. Ketika kita taat seperti itu, maka berarti dia menyuruh kita keluar dari Islam. Perkara kita tidak sanggup, tidak mampu, itu perkara lain. Ya, kita katakan ketika kita berbuat dosa, ya ini dosa. Tapi ketika kita mengatakan, oh, ini bukan dosa, justru besarnya itu karena tentang ayatnya Allah. Satu ayat saja kita tentang, tidak kita pakai, bukan karena ketidakmampuan. Dalilnya kan ittaqullaha mastata'tum. Bukan karena ketidakmampuan, karena memang tidak mau dengan ayat ini, itu hukumnya Masya Allah itu. Hukumnya keluar dari Islam. Nanti di belakang kita kaji. Maka penting belajar tauhid. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Mungkin selama ini kita akan berpikir bahwa la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna sebenarnya bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah, hanya karena Allah, dan hanya dengan cara-cara yang diperintahkan Allah. Tiga ini maknanya harus dipegang. Jadi kata-kata la ilaha illallah itu, jangan catat nih, jangan camkan ini. Tiga makna la ilaha illallah itu adalah beribadah hanya kepada Allah, hanya karena Allah, dan hanya dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah. Saya uraikan satu-satu. Jenengan beribadah karena Allah dan sesuai tuntunan Allah, ya, tapi tidak kepada Allah. Misalnya, wah, kita agungkan Bapak Imam Muryani misalnya. Pak Mur berdiri duduk di pesolatan situ, ya, duduk di kursi keagungan situ. Kemudian kita disuruh sujud kepada beliau. Sujudnya persis seperti yang dicontohkan Nabi. Ya. Sujudnya persis seperti yang dicontohkan Nabi. Kemudian saya mengerjakannya juga karena Allah, tapi yang disujudi Pak Mur. Ini hukumnya syirkul akbar, syirik besar. Ini orang beribadah karena Allah dengan cara-cara yang ditentukan Allah, tapi tidak kepada Allah. Satu. Pokoknya satu ini keluar berarti tidak benar. Atau orang itu beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang beribadah kepada Allah dengan cara-caranya yang ditentukan oleh Allah, tapi tidak karena Allah. Ya. Dia sholat persis kayak contoh dari Nabi, menyembah kepada Allah, tapi karena absen. Ini hukumnya apa? Riya. Riya ini juga termasuk syirik. Syiriknya namanya syirkul asgor. Tapi kalau riyaknya dari awal, maka namanya syirkul akbar. Ya, niatnya di absen, niatnya bukan karena Allah. Itu sudah masuk ranah syirik. Bisa dipahami? Yang ketiga, orang beribadah kepada Allah karena Allah, tapi tidak sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah. Ini namanya bid'ah. Ya, pokoknya ibadah sakarku wis ngene kedien, ndak merujuk pada Quran, ndak merujuk pada hadis. Rasulullah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi makna la ilaha illallah itu harus kita camkan. Saya harus hanya beribadah kepada Allah karena Allah hati saya, dan caranya persis seperti yang diperintahkan Allah dalam Quran dan hadis. Satu ini tidak terpenuhi berarti syirik. Berat ya? Kenapa? Iya, termasuk masuk ranah itu. Makanya kan dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Cuma bid'ah itu tidak masuk ke ranah dosa syirik gitu ya, tapi dia ditolak oleh Allah. Nah, kalau sudah ditolak buat apa? Sama aja kan ujung-ujungnya.
Nah ini tiga ini dijaga. Tiga ini dijaga. Makanya ilmu kita itu meskipun sedikit tapi mendalam, itu lebih bagus daripada banyak hatam tapi tidak paham. Selama ini kita Masya Allah ya, beribadah itu tidak sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah Rasul, sesuai tapi tidak karena Allah, karena Allah sesuai tapi tidak kepada Allah. Wah ini teman nih, tiga-tiganya kena. Itulah pentingnya belajar tauhid supaya kita paham. Oh Masya Allah, saya sholat ini loh, yang saya sembah siapa? Allah, satu. Terus niat saya karena siapa? Karena Allah, dua. Yang ketiga, apakah caranya sudah seperti tuntunan Allah menurut Quran dan Sunnah? Tiga ini diperbaiki. Tidak sembarangan. Makanya orang mengatakan, ada di dalam hadis Tobroni, sebuah hadis dhaif yang menjadi andalan. Man amila fil jamaah fa asaba qabilallahu min fa in akhta'a ghafaralah. Ya kan gitu. Siapa yang beribadah di dalam jamaah benar diterima, salah diampuni. Wa man amila ya ya batagil firqah fa asaba lam yataqabbalallahu min wa in akhta'a fal yatabawa maqal. Itu hadis dhaif dalam hadis Tabrani. Sehingga dengan hadis ini membuat banyak jamaah yang terlena. Aku mau ibadah sakar sing penting jamaah surga ora jamaah neraka. Nah kira-kira yang diancam itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu kira-kira bukan jamaah. Maka kalau kita dulu di jamaah kita bisa leha-leha. Pokoknya sewantai. Saiki jangan leha-leha, ngerokok tenan. Karena tidak akan ada yang bisa menolongmu kecuali amalan-amalan yang sudah kamu amalkan. Gak bisa. Enggak ada istilah kita nanti akan disyafaati, enggak ada itu. Nabi itu mensyafaati hanya kepada siapa? Kepada orang yang mengamalkan sesuai dengan sunnahnya. Oh itu kan bisa, yang penting enggak gitu. Bahkan ketika orang datang ke Telaga Kausar, dia tolak oleh Allah. Nabi mengatakan, ashabi, sahabatku ya Allah, apa katanya? Kamu nggak tahu apa yang mereka perbuat setelah kematian. Mereka bukan umatmu. Loh, jangan anggap kecil masalah bid'ah itu. Itu masalah yang luar biasa. Jadi pahami ya. Jadi kita camkan malam ini bahwa untuk la ilaha illallah kita harus beribadah hanya kepada Allah, hanya betul-betul karena Allah, dan hanya sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak boleh keluar dari situ. Bisa dipahami ya? وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق